Kudus. Selain masjid dari Menara Kudus, ini Masjid Wali karena didirikan oleh wali, ya. Masjid yang pertama ini Loram Kulon, memiliki gapura seperti ini, ya. Masjid yang kedua Masjid Jepang, gapura tengahnya sama, dan sedangkan gapura kecil ini sebenarnya tambahan. Jadi dulu gapuranya hanya di tengah. Nah, masjid ini dibangun tahun 1597 setelah gapuranya dibangun. Gapuranya dibangun 1 tahun sebelumnya. Jadi yang pertama kali ada adalah gapuranya, ya, gapuranya. Dua masjid ini dibangun dua sosok, ya, yang sama-sama memiliki pengaruh di dalam kerajaan Islam. Tetapi di akhir-akhirnya mereka menjadi perseteruan perebutan kekuasaan. Yang ini dibangun oleh Sultan Hadirin, yang mana adalah suami dari Ratu Kalinyamat yang kemarin saya ceritakan, ya. Yang ini dibangun oleh Arya Penangsang, yaitu muridnya Sunan Kudus juga. Nah, dulu di akhir hayatnya mereka bertarung, ya, terjadi peperangan dan lainnya. Akhirnya Arya Penangsang yang waktu itu dengan gagahnya dia bertarung, walaupun dia sudah tertusuk, ususnya terburai, tapi masih hidup, masih siap bertarung. Kesalahannya di Arya Penangsang di dalam ceritanya adalah ususnya dia yang keluar itu ditaruh di sarung kerisnya. Bahasa Jawanya apa? Dicantol, ditaruh sehingga lebih kelihatan gagah. Kayak kalau tentara kan biasanya ada ini ya, talinya itu lebih kelihatan gagah. Tapi ketika setelah bertarung itu dia lupa, ketika dia mau mengangkat kerisnya dicabut, menggesek ususnya dia, sehingga akhirnya dia meninggal. Nah, itu dari peperangan perebutan kekuasaan. Kembali ke materi. Nah, jadi dua Masjid Wali ini sama-sama disebut Masjid Wali. Arsitekturnya kalau Anda lihat ada masjid, tapi totali masjid ini sudah dibongkar total. Sudah bukan masjid yang model lama tahun 90-an. Tetapi gapuranya masih ada, ya. Masih ada. Gapura ini mungkin beberapa teman-teman yang sudah ke Masjid Menara melihat ini mirip dengan arsitektur yang ada di Menara, yang notabene arsitekturnya adalah dari arsitektur budaya agama Hindu atau Buddha? Hindu, ya, dengan arsitektur dari Hindu. Kenapa? Karena waktu itu banyak sekali penganut agama Hindu di Jawa. Di Jawa kan Hindunya cukup kental, ya. Bahkan Hindu yang ada di Bali juga sebenarnya pendakwah Hindunya itu berasal dari Kediri, Jawa Timur. Jadi di Bali awal mulanya itu nggak agama Hindu. Ada pendakwah dari Jawa Timur yang ke sana, dari Kediri itu, ya. Ada, kalau Anda sedang kunjungan ke Bali pasti dari tour guide-nya menceritakan itu sejarahnya. Sehingga akhirnya banyak agama Hindu di sana. Nah, gapura Masjid Wali Loram ini, Kulon ini, salah satu simbol kecerdikan. Hampir sama, pada waktu itu pendakwah-pendakwah saya yakin menggunakan beberapa strategi untuk menarik masyarakat sekitar. Ini kalau di dalam peperangan namanya teknik kamuflase. Dia membangun sebuah bangunan mirip pura kalau orang Hindu. Silakan masuk, Kanwar. Mirip pura sehingga orang merasa nyaman, sehingga mulai dia memasuki, ternyata itu di dalamnya adalah komunitas Muslim, pendakwah Muslim. Nah, karena masyarakat sekitar waktu itu banyak yang Hindu dan Buddha, untuk menarik simpati Sultan Hadirin membangun gapura ini. Nah, pertanyaannya, Sultan Hadirin kan orang Jepara, makamnya ada di Jepara, di daerah Mantingan. Di daerah Mantingan itu di Kecamatan Taunan, di mana di samping Desa Ngabul. Desa Ngabul itu adalah pusat tanaman atau pusat sentra perkebunan durian. Kalau Anda searching durian Jepara itu di daerah Ngabul yang paling banyak. Nah, makamnya Sultan Hadirin ada di daerah Ngabul, ke barat dikit, yaitu Desa Mantingan. Dia adalah suaminya dari Ratu Kalinyamat yang sangat terkenal itu kalau Anda searching. Di Jepara nanti ada patung 3 orang sosok wanita Jepara. Yang pertama adalah Ratu Sima, yang kedua Ratu Kalinyamat, yang ketiga R.A. Kartini. R.A. Kartini lahirnya di daerah Mayong, ya, daerah Mayong, Jepara. Nah, tempat pusernya itu kalau bayi lahir kan ada pusernya, ya, potong ditanam kan, itu di daerah Mayong masih ada. Tetapi meninggalnya di Rembang dan makamnya di Rembang karena menjadi istri Bupati Rembang. Dan R.A. Kartini kemarin sudah tahu nama kecilnya kan, Harum namanya. Nah, seperti lagunya,
Harum namanya. Dia adalah adik dari Sosrokartono. Nah, kakaknya itu yang ada di Kudus makamnya, yang menjadi mahasiswa pertama kali orang Indonesia yang kuliah di Eropa zaman penjajahan. Itu namanya Sosrokartono. Dia bisa 35 bahasa internasional. Dan dia adalah wartawan perang pertama kali waktu itu, kalau nggak salah di Washington Post. Dan setelah pergulitannya di Eropa, dia kembali ke Indonesia. Dia akhirnya mengabdikan diri di Bandung sebenarnya ya, Sosrokartono itu. Dia menjadi salah satu guru spiritual dari Insinyur Soekarno, presiden kita. Tapi dia nggak mau disebut pahlawan dan lainnya. Tetapi yang menyedihkan, Sosrokartono makamnya ada di sini. Nanti kita akan kunjungi di salah satu program kita. Meninggal dalam keadaan jomblo, belum menikah. Hindu menyebut pura, tetapi sebagai strategi dakwah disebutlah gapura. Gapura, ya, karena Sultan Hadirin itu aslinya bukan orang Jepara. Dia menikah dengan Ratu Kaliamat Jepara, tapi aslinya dari Aceh, tetangganya Raisa. Dia anak salah satu raja Aceh yang tidak suka dengan kemewahan kerajaan dan lainnya, ya, perebutan kekuasaan dan lain. Dia akhirnya mengembara ke Jawa, menjadi salah satu murid dari Sunan Kudus juga. Ya, Sultan Hadirin kemudian karena dia keturunan Aceh yang notabene mayoritas Islam, gapura itu berawal dari bahasa Jawa gofuro, yang artinya meminta pangapura atau minta maaf, minta pertobatan kepada Tuhan. Disebut gapura, akhirnya dibakukan menjadi bahasa Indonesia gapura. Nah, jadi kalau bahasa Jawa gapuro, gofuro. Nah, setelah banyak orang yang masuk Islam, setahun kemudian di belakangnya dibangun sebuah masjid yang kemarin kita kunjungi, ya, masjid itu. Nah, dalam membangun masjid, Sultan Hadirin dibantu oleh ayah angkat, ya, orang tua angkat namanya Ciwiwan. Nah, dia karena ahli mengukir batu dan tanah, memahat, ya, sehingga dia diberi nama julukan Sungging Badar Duwung. Berarti dari sini Hadirin diberi lokasi untuk dakwah, yaitu di daerah Loram Kulon itu. Akhirnya dia membangun pura disebut gapura, terus kemudian belakangnya ada masjidnya. Nah, itu awal mulanya. Jadi Sultan Hadirin punya 2 istri, Ratu Kaliamat dan juga putri siapa? Saya agak lupa namanya, agak panjang, putri siapa? Anaknya Sunan Kudus. Nah, kemudian di dalam tradisi di kemarin lihat ya, manten ngubung. Budaya ini budaya siapa gitu ya. Ini lihat manten cowoknya kayak horor ya. Iya kan, nah, kayak penampakan gitu ya. Tradisi ini sebenarnya hanya tradisi saja untuk menghargai leluhur, menghargai apa istilahnya, menghormati lah. Kalau bahasanya orang Jawa babat alas. Ada yang mau melanjutkan perjalanan dulu atau nanti? Belum, bentar lagi. Oke. Nah, tradisi ini sebenarnya untuk berharap, berdoa. Doanya tetap sama Tuhan. Ya, mungkin di beberapa daerah juga ada budaya seperti itu, mengitari apa, kemudian apa. Di sini juga ada nanti kalau menikah anak terakhir yang Kak Lutfi anak terakhir. Anak terakhir. Kalau Kak Lutfi nikah nanti ada budaya Pak Ponjen di sini. Pak Ponjen itu orang tuanya yang menikahkan mengumpulkan semua anaknya dengan istrinya atau dengan pasangan suaminya. Semua anaknya berkumpul, kemudian undang seorang kiai untuk mendoakan. Dan orang tuanya di saat itu, karena ini sudah selesai tanggung jawab orang tua, anak terakhir menikah hari ini, maka orang tua memberikan modal hidup, memberikan sebungkus biasanya sebagai simbolis berisi uang atau apa gitu, atau beras atau apa, kepada semua anak-anaknya dikasih. Ya, semua anak-anaknya dikasih bungkusan-bungkusan itu. Kemudian dia mengitari sebuah tampah yang ada uangnya dan ada sedekahnya. Nah, sepasang anak, ayah ibunya jalan dulu, kemudian anak pertama sama istrinya atau suaminya, anak kedua dan seterusnya sampai anak terakhir. Setelah sekian putaran, tampah yang berisi sedekah uang dilempar kepada tetangga-tetangganya, dibagi. Dan anaknya tadi punya segepok tadi, bisa dalam bentuk gepok bungkusan uang atau dompet atau apa, sebagai filosofi modal hidup, bahwa selesai tanggung jawab orang tua untuk membina anak-anaknya. Anaknya sudah dewasa, sudah menikah, silakan berkarya sendiri-sendiri. Nah, itu budaya Pak Ponjen, ya. Nah, kemudian ada tradisi nasi kepel ya, kemarin kita lihat ya, nasi kepel sekepalan tangan.
Nah, itu ternyata sejarahnya saat membangun gapura, ya, Sultan Hadirin didatangi seorang nenek-nenek yang baru saja menjadi muslim, ya, dan itu saya pengen beramal. Ketika tanya sama Sultan Hadirin, amal apa ya? Ingin sedekah-sedekah apa ya? Terus akhirnya Sultan Hadirin menyampaikan, Mbah, buatlah 7 sego kepel, 7 bungkus nasi kepel. Ya, kemudian dia pulang membuatnya, dikasih lawuh botok, makanya lauknya dipisah ya, kemarin ya, lawuh botok, kemudian diantarlah ke masjid, ke lokasi itu untuk orang bekerja. Nah, ini akhirnya menjadi budaya daerah sekitar, sehingga saat ini masyarakat sering melakukannya dan memilih angka ganjil 7 paling banyak, ya paling sering, bukan paling banyak, paling sering. Kenapa 7? 7 itu pitu bahasa Jawa. Pitu itu bisa berarti pitulung, pertolongan, atau pitutur, nasihat, atau pituduh, petunjuk. Pitu, nah 7, angka 7. Makanya di beberapa negara ada lucky number 7, ya kan? Nah, pitu, pitulung, pitutur, pituduh, ada maknanya, ya kan? Jadi sehingga budaya saat ini orang kalau yang istilahnya punya hajatan, mendapatkan rezeki, atau punya anaknya mau daftar kuliah supaya keterima bagaimana, daftar kedokteran, atau yang habis wisuda, itu pada bikin nasi kepel untuk disumbangkan ke masjid. Tujuannya siapapun yang membutuhkan silahkan bisa menikmatinya itu sebagai sedekah. Nah, ini ajaran yang sangat baik ya, sampai sekarang mungkin banyak yang masih dilakukan. Ya, kemudian kita juga belajar yang kedua, filosofi dari soto. Ya, kemarin kita makan sotonya agak terlalu siang, rasanya kurang begitu nikmat sebenarnya. Kalau saya sebagai perasa orang asli, soto itu nggak terlalu nikmat kemarin. Karena apa? Sudah agak siang, ya. Terus lokasinya kemarin menunya juga nggak terlalu banyak ya. Mungkin kita lain kali kita ke pusat sotonya yang di apa ini? Kak Lutfi, alun-alun Taman Bujana. Taman Bujana sampainya Ramayana. Utaranya itu kan ada ruko kecil-kecil banyak, itu pusat soto di situ, kuliner. Ada sekitar 15-an, 10 sampai 15 warung soto beda-beda. Nanti kita akan coba makan di situ. Di situ lebih suasananya lebih kondusif dan lebih kelihatan suasana sotonya di situ. Nah, filosofi orang Jawa, soto, bagi roso dan bagi roto. Nah, itu yang menarik di sini. Ya, bagi roso, bagi roto. Berbagi rasa, ya kita diajarkan berbagi perasaan. Saya sangat senang ketika kemarin ada yang mungkin mohon maaf ya, ada yang meninggal ayahnya, terus teman-teman berduyun-duyun mensupport. Ada yang sakit, ada yang apa. Ini kan bagi rasa. Secara nggak langsung Anda dilatih untuk cobaan angkatan PMM yang kedua lebih banyak daripada tahun pertama. Bener. Ada yang operasi, ada yang kesurupan, ada yang sakit, ya. Banyak sekali cobaannya. Saya sampai punya ngerentek di dalam hati itu, apa perlu teman-teman kita ruat dulu? Bahasa Jawa perlu diruat namanya. Diruat, dimandikan air 7 kembang, air sumur. Jangan-jangan ada yang membawa sial ini, gitu loh. Ya, apakah perlu dilakukan itu, gitu loh. Nah, kok ada yang sakit? Tadi malam Teresia sakit, asma lah, asam lambung naik. Kemarin siapa? Terus ada masalah apa? Ada masalah apa lah? Apakah perlu diruat mungkin, gitu loh? Ya, mungkin. Nah, kemarin. Kalau Kak Safal katanya sudah dijambi-jambi asma kurung kan? Ya, kemarin katanya gitu. Ya aman dia sudah dari sana. Orang Buton ngasih jambi-jambi dia aman dia. Kak Safal ya. Jadi berbagi rasa. Berbagi rasa itu pelan-pelan kita budaya sekitar ketika teman-teman itu kehidupan atau cinta dan lainnya sering WA. Pak, besok tanggal 5 saya ke Kudus, dia orang Pekalongan. Saya mau sharing tentang bisnis saya. Dia seorang startup digital. Tapi saya juga sharing tentang masalah pribadi, Pak. Bisa hangout nggak? Ya nanti kita lihat kalau bisa hangout, nanti ngobrol-ngobrol. Biasanya seperti itu. Ya ini sharing. Ternyata dia ketika sharing itu kadang merasa tenang. Nah mungkin Anda juga ada tipe seperti itu. Ya. Kemudian dari filosofi mau izin ya. Bentar. Ini mau selesai. Nah. Toleransi kemarin ada Kak Teresia, terus yang nganter siapa ke rumah sakit tadi malam? Pakai mobil Lutfi? Pak Kos. Oke, siap. Nah itu bukti toleransi ya dengan teman-teman yang saya tadi malam sudah ditelepon, tapi saya sudah dari tadi zona lain ya.
karena bangun-bangun ada miss call banyak, ini siapa gitu ya. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa ya, tetap sehat ya. Oke, itu bukti toleransi yang dicontohkan di Masjid Wali atau Soto Kudus. Kalau bilang oh sudah pak, mungkin secara kelompok bisa saya lihat sudah, tapi secara person-person masih ada beberapa person-person yang belum responsif, care-nya itu belum terlihat terhadap teman-temannya, masih kelihatan ada beberapa ya asal ngikut atau tipenya follower. Nah ini mungkin nanti perlu ditingkatkan lagi tingkat responsif terhadap kondisi teman-temannya ya, karena memang inilah keluarga Anda di sini, inilah kakak adik kalian di sini, inilah ayah ibu kalian di sini gitu loh ya, karena Anda jauh dari keluarga. Oke, itu materi kita tentang refleksi yang ini. Kita akan ketemu nanti di Kebinekaan 7 ya, tapi Kebinekaan 7 nanti kemungkinan hari Sabtu akan dihandle oleh Pak Gunanto karena saya karantina 3 hari nanti. Saya harus ke Pantai Sepuro selama 3 hari. Ada acara surfing di sana. Surfing pekerjaan maksudnya ya. Oke, jadi nanti sama Pak Gunanto dihandle, insya Allah nanti acaranya sedang di konsep Pak Gunanto. Apakah nanti kita mengunjungi Sosro Kartono yang ada ajaran Sang Alif. Di dalam makamnya itu ada satu huruf di dalam huruf Arab yaitu alif. Hanya satu huruf alif. Yang hurufnya jejek, tahu ya alif ya, lurus gini. Nah, filosofinya sangat dalam sekali, itu akan kita bahas. Alif. Ya, nanti ada istilah alif, urip. Yuk dari alif kalau dikasih domah namanya u, urip. I kalau dikasih kasroh iku, urup. Kalau di bahasa Indonesia kan hidup itu harus nyala. Nah, nanti kita akan kupas di sana. Banyak sekali ajaran filosofisnya dari Sosro Kartono. Pengikutnya disebut Sosro Kartonem. Nah, nanti kalau Petra punya pengikut Petranem. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Oke, yang mau melanjutkan ibadah, kita beri kesempatan untuk beribadah. Karena mereka sedang mencari cara adil kepada Tuhannya.